Bukankah berarti ini bisa menjadi petunjuk penting? Wah, makin seru kan kalau teori ini terbukti dan pada akhirnya Jin Buyeon dan Naksu bisa menjadi dua orang yang terpisah, seperti harapan kita untuk ada season 3 bisa terwujud. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zoom TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Seperti janji aku di video sebelumnya, di video ini aku akan bahas teori tambahan episode-episode terakhir dari Alchemy of Soul Season 2 tentang siapa identitas kerangka dengan batu es di Guido dan bagaimana Jangwook dan Naksu bisa keluar dari Guido dan juga nasib keselamatan Park Jin. Penasaran? Tapi sebelumnya aku saranin teman-teman lihat dulu part satunya ya, linknya aku taruh di atas. Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Pertama, kita bahas dulu tentang identitas kerangka dengan batu es di dalam Guido. Banyak banget yang tanya ke aku tentang masalah ini dan aku merasa ada plot twist juga dari hal ini yang bisa jadi happy ending untuk keadaan Naksu. Kok bisa sih? Jadi banyak yang mengira bahwa kerangka di Guido adalah kerangka Tuan Seokkyung atau Jin Soran. Menurutku bukan sih. Kerangka ini kemungkinan besar adalah kerangka penyihir Choi yang dulu menyebabkan kekacauan 200 tahun lalu. Untuk lebih detailnya kita mesti balik lagi ke season 1 di saat penjelasan identitas penyihir Choi. Sebelumnya dijelaskan kan kalau ada 5 klan penyihir terkuat di Daeho. Klan Jin, Klan Jang, Klan So, Klan Park, dan terakhir Klan Choi. Jadi sebenarnya saat batu es diturunkan oleh Jin Soran, ada banyak batu es yang turun dan semuanya sudah dimusnahkan oleh Tuan Seokkyung dan Jin Soran. Hanya disisakan satu untuk Jin Soran yang sekarang ada dalam tubuh Jangwook. Dalam cuplikan adegan di season 1 tentang penyihir Choi, Tuan Choi adalah salah satu orang yang bisa mengendalikan batu es. Namun dia menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang buruk. Dalam cuplikannya, batu es milik Tuan Choi menguap dan arah uapnya mengarah ke bayangan Tuan Seokkyung dan Jin Soran. Karena obsesinya dengan batu es, dia sepertinya mencari batu es lain dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya, terjadilah pertarungan antara Tuan Choi dan Tuan Seokkyung. Karena keduanya sudah mencapai level Hwangsu, pertarungan ini pasti sangat sengit. Disinilah peran Jin Soran dimulai. Akhirnya Jin Soran menggunakan semua kekuatannya untuk membangun Guido seperti yang dijelaskan oleh Jinmu sebelumnya, untuk mengurung Tuan Choi di dalam penjara Guido tersebut. Itulah mengapa Putra Mahkota menjelaskan bahwa dulu 200 tahun yang lalu Tuan Choi dikurung dalam Guido. Nah, sekarang masalahnya kenapa Tuan Choi yang punya kekuatan batu es tidak bisa keluar hingga meninggal di dalam Guido, sedangkan Jangwook bisa masuk untuk menyelamatkan Naksu dalam Guido. Jadi, sepertinya Guido hanya bisa dibuka dari luar dan tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi nantinya Jangwook dan Naksu bisa keluar secara bersamaan saat pintu Guido dibuka dari luar oleh orang-orang yang menunggu pembuktian kekuatan Jin Buyeon mencari perisai Jin Yowon. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata masih ada batu es yang tersisa selain milik Jangwook dan berada di Guido bekas milik Tuan Choi. Aku merasa batu es kedua ini bisa jadi kunci happy ending untuk keselamatan Naksu yang sekarang ada dalam tubuh Jin Buyeon yang saat ini terancam tersingkir dari tubuh yang sekarang. Seandainya batu es ini diambil dari kerangka tersebut, Naksu akan punya kemampuan untuk hidup kembali dengan kekuatan batu es seperti Jangwook sebelumnya, meskipun Naksu sudah keluar dari tubuh Jin Buyeon. Wah, setuju nggak guys kalau kayak gini ceritanya? Ada beberapa petunjuk kuat tentang batu es kedua ini bisa jadi kunci happy ending, yaitu kura-kura. Aku merasa kura-kura pilihan Naksu ini punya peran penting sampai-sampai sutradara membiarkan kura-kura tersebut ikut masuk ke dalam Guido. Apalagi disebutkan oleh Guru Lee kalau kura-kura tersebut punya kemampuan menunjukkan jalan yang benar pada orang yang tersesat. Sedangkan sebelumnya Naksu yang kebingungan mencari perisai Jin Yowon malah dituntun oleh kura-kura tersebut pada kerangka dengan batu es kedua ini.
Bukankah berarti ini bisa menjadi petunjuk penting? Wah, makin seru kan kalau teori ini terbukti dan pada akhirnya Jin Buyeon dan Naksu bisa menjadi dua orang yang terpisah, seperti harapan kita untuk ada season 3 bisa terwujud. Haha. Hanya saja di preview ada banyak hal yang bikin kita deg-degan di episode 9 dan 10 minggu ini. Dari Naksu yang pingsan dan juga Park Jin yang mengatakan dunia yang mereka inginkan tidak akan pernah datang. Namun kalau dalam bahasa kosakata Korea diartikan dunia baru yang mereka inginkan tidak akan pernah terbuka. Tidak akan terbuka seperti mengingatkan pada percakapan Park Jin dan Kim Do-ju, di mana dia mengatakan untuk tetap tidak membukakan pintu agar dunia selamat dan dia akan berusaha menyelamatkan keduanya. Namun dalam percakapan tersebut sepertinya Park Jin menunjukkan ekspresi kesedihan. Dari sini aku mulai takut akan terjadi sesuatu pada keselamatan Park Jin sih. Padahal tinggal sedikit lagi Park Jin akhirnya bisa mengakhiri masa lajangnya bersama Kim Do-ju. Aku harap tidak akan terjadi apa-apa pada Park Jin dan bisa happy ending untuk semua ya guys. Gimana nih kira-kira menurut kalian? Kalau ada pendapat lain jangan lupa tulis di bawah ya, karena makin seru banget nih. Kita tunggu penayangannya Sabtu nanti. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zurum TV. 그럼 감사합니다. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute.